Kita kembali terhubung dengan Ibu Irma Huta Barat, Ketua Komunitas Civil Society Indonesia. Selamat petang, Ibu Irma. Selamat petang, apa kabar April? Semoga sehat selalu juga Ibu Irma. Ibu Irma melihat wacana Ibu Putri Chandrawati yang tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. Apa pandangan Ibu Irma? Ya, sudah jelas ya, sudah terlihat dengan perbandingan tadi betapa tidak adilnya keputusan itu. Karena dari awal kan sudah terlihat banyak keistimewaan ya, minta cuti, lalu tidak ditahan di rumah, dan kalau penyidik dikatakan mempunyai penilaian yang subjektif ya, itu membuat sekarang ini citra kepolisian bertambah rusak. Karena citra yang sudah di titik nadir itu sekarang menjadi tambah rendah, dan saya pikir juga Kapolri ketika berjanji ingin meningkatkan citra kepolisian sebetulnya harus menunjukkan bahwa ia tidak bercanda dan sungguh-sungguh. Hal ini menjadi pertaruhan kasus ini sebetulnya. Seharusnya penyidik ini seperti apa sih Ibu Irma? Apakah harus menjabarkan alasan kesehatan secara detail atau ada langkah lain yang bisa diberikan agar publik merasa ini tidak ada yang ditutupi begitu? Begini April, kan dari awal kita tahu betapa sudah berbohong, lalu juga melakukan obstructions of justice. Jadi memang tidak ada keinginan untuk kooperatif, dan saya melihat bahwa ini, orang melihat ini sebagai satu rekayasa. Ini adalah apa yang diskenariokan oleh Sambo. Jadi kita kalau melihat nih, yang terlihat ini kan di depan dengan alasan macam-macam. Ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan. Yang perlu kita cermati adalah itu prosesnya bagaimana sampai pada kesimpulan memberikan rekomendasi, lalu juga ada soal anak yang tadi sudah banyak dijadikan contohnya. Tapi seolah-olah itu tidak didengar oleh penyidik. Padahal ini kasus yang beda sekali dengan Vanessa atau Angelina. Karena ini jauh lebih besar magnitude-nya. Ini kasus pembunuhan, lalu juga melibatkan petinggi polisi, polisinya polisi, sampai Kapolri sendiri mengatakan bahwa di DPR dia akan membuat ini transparan dan akan membuat ini menjadi sangat profesional. Yang terlihat sekarang ini adalah sangat tidak profesional. Baik, tadi Ibu Irma sempat menyinggung soal ini seperti kasusnya Vanessa, kasusnya Angelina, Sondak terdahulu, tapi mereka tetap masuk jeruji besi begitu. Apakah Ibu Irma melihat ada celah tersendiri kenapa si Putri Chandrawati ini tetap tidak ditahan begitu oleh penyidik? Iya, ini kan menunjukkan bahwa penyidik dan kepolisian Republik Indonesia yang sedang dipertaruhkan sekarang ini ya, semua slogan presisi, akuntabilitas, responsibilitas itu menjadi tidak bermakna sama sekali. Karena yang dilakukan ini sama sekali tidak mengindahkan rasa keadilan masyarakat, lalu juga tidak memakai prinsip kesamaan di muka hukum. Karena yang dilakukan oleh Putri ini jauh lebih berat ketimbang yang dilakukan oleh Vanessa atau Angelina. Ini kasus pembunuhan. Ini kasus yang ada perencanaan pembunuhan yang melibatkan begitu banyak anggota kepolisian. Jadi menurut saya ini seperti main-main saja, main-main dengan hukum, lalu main-main dengan rakyat Indonesia, seolah-olah kepolisian itu berdiri sendiri, tidak mengindahkan sama sekali masukan-masukan yang mengecam dan juga mempertanyakan keputusan-keputusan yang sungguh ganjil dan tidak masuk akal. Seperti dipermainkan. Lalu apakah publik atau masyarakat Indonesia bisa berperan Ibu dalam mengusut atau mungkin paling tidak bertanya atau mungkin menuntut kenapa ini ada hal-hal yang ganjil? Iya, seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa kan, mereka kan sebetulnya tidak tuli dan juga tidak buta. Sekarang ini ketika memakai mulut Komnas HAM dan mulut Komnas Perempuan ya, seolah-olah membuat Putri ini sebagai orang yang depresi, dia memiliki anak kecil, dia juga memiliki kerentanan jiwa. Yang kita ini lupa gitu, kalau ada perempuan yang perlu diperhatikan soal mental dan jiwanya, itu adalah mamanya Joshua, Ibu Rosti Simanjuntak, yang tidak ada sekalipun dari Komnas HAM atau Komnas Perempuan
menanyakan, membahas atau memberikan rekomendasi, itu ketidakadilan itu jelas. Karena di sini yang namanya korban itu adalah Joshua Huta Barat, yang paling bersedih itu keluarganya. Tapi kemudian yang mendapat perhatian itu adalah pelaku yang selama ini berbohong, melakukan penghilangan barang bukti, lalu juga memberikan laporan palsu. Ada banyak sekali daftar dari kejahatan yang sudah dilakukan terang-terangan, tetapi seolah-olah itu tidak memiliki arti apapun dalam pengambilan keputusan ini. Baik Bu Irma, tapi di sisi lain DPR ini juga mengusulkan untuk Ibu PC untuk dijadikan tahanan kota. Pantaskah Ibu menurut Ibu Irma? Ya tentu saja tidak. Kan dia dari pertama sudah memberikan laporan palsu. Lalu juga lupa, Putri itu mengambil semua handphone dari ajudannya. Kan yang perlu dipertanyakan oleh parlemen sama Komnas HAM atau Komnas Perempuan, kenapa seorang yang mengaku sebagai korban mengganti semua handphone dari ajudannya, lalu kemudian memberikan mereka handphone yang baru. Lalu kenapa dia menghilangkan handphone itu sehingga tidak bisa dikembalikan. Tapi sebetulnya kalau penyidik mau berpikir, itu kan bisa di-trace. Provider bisa menyediakan. Pertanyaannya tuh, mau nggak sih? Oke, baik. Kalau Ibu Irma menganggap PC ini sebagai bagian dari rekayasa awal begitu, dan bahkan dia mengambil handphone para ajudannya. Tapi kita ketahui Ibu PC ini terakhir mengungkapkan kalau dirinya dilakukan pelecehan seksual dan hingga dibanting begitu. Respon Anda seperti apa? Itu kayak sinetron yang skripnya berubah-ubah gitu. Jadi kita ini dibikin pembelokan isu. Yang perlu dipertanyakan kemana handphonenya Joshua dan handphone 7 ajudan. Lalu kenapa ada dana yang bisa mengalir, di mana itu dia punya tabungan, diperiksa dulu dong tabungan. Sekarang ini PPATK membekukan yang namanya tabungan dan rekeningnya Joshua. Yang perlu dibekukan itu adalah Putri, Sambo, dan seluruh ajudannya karena mereka tersangka. Jadi kita ini dibawa ke isu-isu yang tidak masuk akal, tetapi seperti orang-orang menggosipkan itu dengan berpanjang-panjang ya kan. Substansinya terluput jadinya. Baik, jadi harus diulas lagi ya Ibu ya untuk mencari keadilan seterang-terangnya begitu, karena ini bukan masalah kasus yang biasa sudah bertumbuk-tumbuk serta dimanipulasi sedemikian rupa begitu ya. Betul, April. Jadi harus dicari bukti gitu. Kalau juga Komnas HAM dan Komnas Perempuan ingin memberikan usulan, itu kan ada aturannya MK bahwa harus ada bukti yang kuat. 2. Bukti ini tidak ada sama sekali. Jadi yang ada itu hanya omongannya kuat, omongannya Putri, omongannya Ferdi. Yang jelas-jelas mereka proaktif begitu ya Bu, sebagai masyarakat yang sudah melihat ini dari awal hingga akhir, juga berperan aktif untuk bisa menguak juga untuk menuntut apa ini yang ditutupi oleh pihak-pihak tertentu dan juga mengawal terus. Terima kasih banyak Ibu Irma sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Ibu Irma.